Oke, masih di pertemuan keempat tentang pembahasan selanjutnya, yaitu manajemen kualitas proyek. Nah, pengertian dari manajemen kualitas proyek. Berarti kita definisikan dulu nih, apa itu kualitas. Nah, menurut ISO, kualitas itu ialah sifat dan karakteristik produk atau jasa gitu ya, yang membuatnya memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi contohnya kayak gini misalnya. Misalnya kalian bikin sebuah CV jasa gitu ya, di bidang jasa, pembuatan website misalnya seperti itu. Nah, eh, apa yang kalian tawarkan kepada pelanggan itu harus bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kalau bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, berarti bisa dikatakan bahwa eh, bisnis kalian bisa berjalan dengan sangat baik gitu. Jadi kualitasnya bagus gitu. Nah, kalau misalkan di bawah standar dari pelanggan, misalnya pelanggan nggak puas dengan pelayanan yang kalian berikan, dengan servis yang kalian berikan terhadap pelanggan atau customer, maka bisa dikatakan bahwa kualitasnya itu kurang bagus. Nah, untuk kualitas itu sendiri, itu biasanya ada standarisasinya, gitu. Jadi ada standarisasi, itu biasanya dari lembaga standarisasi kualitas gitu ya, standaris kayak SNI, standar internasional dan sebagainya gitu. Nah, setiap setiap produk, setiap jasa gitu ya, bahkan proyek ini sendiri memiliki standarisasinya masing-masing itu. Nah, salah satunya adalah ISO, itu yang biasa melakukan standarisasi gitu. Nah, kalau misalkan produknya sudah punya sertifikat standarisasi, berarti memang pelayanannya bagus gitu ya. Servisnya juga bagus. Itu makanya kenapa harus ada yang namanya standarisasi kualitas untuk menentukan apakah uh, bisnis yang kita kelola itu berkualitas atau tidak. Itu jadi itu juga untuk memudahkan konsumen nantinya. Begitu juga dengan sebuah proyek, gitu ya, harus diukur dari kualitasnya. Nah, manajemen kualitas proyek merupakan suatu proses untuk memberikan jaminan bahwa hasil dari suatu proyek sesuai dengan standar atau sasaran yang telah ditetapkan. Jadi ini juga um, menjadi acuan bagi sponsor proyek gitu ya dalam memilih tim proyeknya. Nah, nanti kan si pemberi biaya gitu ya, sponsor proyek ini pasti kan tidak mau apa yang dikeluarkan gitu ya, estimasi yang sudah direncanakan itu, yang sudah dianggarkan itu sia-sia. Gitu. Pasti harus bisa mempercayakan kepada tim proyek yang memang berkualitas. Itu makanya penting dengan adanya kualitas proyek ini. Nah, cakupan dari proses ini gitu ya, aktivitasnya dari seluruh fungsi manajemen yang menunjukkan kualitas kebijakan, tujuan, pertanggungjawaban, dan implementasi yang terdiri dari perencanaan, ya, jaminan, pengendalian, dan peningkatan kualitas. Jadi cakupannya merupakan itu diantaranya. Perencanaan, jaminan, pengendalian, peningkatan, dan sistem kualitas. Tujuan dari manajemen kualitas proyek adalah untuk memastikan bahwa proyek akan memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Perencanaan kualitas. Yang pertama, mengidentifikasi standar kualitas yang berkaitan dengan proyek dan bagaimana cara pencapaiannya. Perencanaan kualitas merupakan kemampuan untuk mengantisipasi situasi dan menyiapkan tindakan yang membawa hasil yang diinginkan. Untuk proyek TI, standar kualitas berupa pertumbuhan sistem, perencanaan waktu respon yang wajar untuk sistem, dan memastikan bahwa sistem menghasilkan informasi yang konsisten dan akurat. Output dari perencanaan kualitas adalah rencana manajemen kualitas, metrik kualitas, checklist kualitas, rencana perbaikan proses, dan update dokumen. Contohnya seperti ini nih untuk proses perencanaan kualitas.
Ini judulnya untuk contoh ini adalah pengadaan software absensi mahasiswa. Misal produk yang dibuat gitu ya dalam proyek ini adalah software absensi mahasiswa. Jadi misalkan teman-teman seorang developer proyeknya itu adalah membuat aplikasi absensi untuk mahasiswa. Nah, nanti kan ada keinginan daripada pelanggan, itu daripada customer, apa yang diinginkan oleh mereka. Nah, nanti keinginan tersebut bisa kita masukkan sebagai harapan. Kan tadi kualitas di awal saya bilang ya, bagaimana jasa ataupun produk kita dapat memenuhi ekspektasi daripada pelanggan. Jadi kriteria kualitas ini bisa mencakup daripada keinginan pelanggan itu sendiri, pengennya seperti apa aplikasi yang kita buat. Nah, contohnya di sini misalkan aplikasinya itu harus tentang pengelolaan absen masuk dan keluar. Kemudian nanti ada perhitungan total hadir tiap mahasiswanya. Dan juga ada total hadir mahasiswa per mata kuliah. Kemudian si pelanggannya pengen supaya aplikasinya itu bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Kemudian harus open source itu platformnya dan multi user dan dapat diakses oleh 1000 user melalui jaringan intranet. Berarti itu merupakan kriteria-kriteria yang harus dicapai oleh kalian seorang web developer. Kalau misalkan contoh kasusnya adalah pembuatan absensi untuk mahasiswa. Itu. Jadi checklist ini atau poin-poin ini adalah misi yang harus kalian selesaikan. Itu nanti kalau misalkan terchecklist semuanya, maka berarti kualitas kalian memang terjamin. Nah, aspek penting dalam proyek IT yang mempengaruhi kualitas apa aja? Yang pertama, fungsi. Sejauh mana suatu sistem melakukan fungsinya. Sedangkan fitur adalah karakteristik khusus sistem yang menarik bagi pengguna. Misalnya seperti tadi aplikasi absensi mahasiswa. Fungsinya itu adalah bagaimana mahasiswa bisa absen melalui aplikasi tersebut. Fiturnya tadi ada untuk pengelolaan absen masuk dan keluar. Ada fiturnya lagi untuk laporan absen per mahasiswa. Ada fiturnya lagi laporan absen per mata kuliah. Itu ya. Fungsi utamanya adalah bagaimana aplikasi tersebut bisa absensi untuk mahasiswa dan fiturnya ada banyak. Itu perbedaan dari fungsi dan fitur. Nah, itu merupakan aspek penting kedua hal tersebut ya, antara fungsi dan juga fitur. Kemudian yang kedua untuk aspek penting dalam yang mempengaruhi kualitas di proyek IT ini adalah output system. Yaitu bisa lebih ke UI-nya biasanya. Bagaimana si tampilan daripada aplikasi yang dibuat itu dapat mudah dipahami oleh si user. Itu mulai dari tampilan dashboard sampai nanti ke laporannya. Itu kualitas atau aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas. Lalu performanya. Nah, seberapa baik nanti produk yang kalian buat itu dapat digunakan oleh pelanggan. Jangan sampai nanti misalkan kan tadi mintanya supaya dapat diakses oleh 1000 user. Nah, ternyata saat baru saja diakses setengahnya, baru diakses oleh 500 user gitu ya, ternyata udah lemot si websitenya, udah agak kuat untuk menampung usernya. Nah, berarti kan itu performanya gak baik gitu ya. Jadi harus diperhatikan, itu salah satu aspek penting, yaitu performance. Lalu keandalan, yaitu kemampuan suatu produk atau jasa untuk melakukan seperti yang dihadapkan oleh kondisi normal. Jadi ya harus bisa sesuai dengan tadi kan checklist keinginan atau kualitas daripada aplikasi gitu ya, harus bisa menampung 1000 user, harus open source, multi user dan sebagainya. Nah, apakah bisa menjalankan itu semua atau tidak? Itu menjadi aspek penting juga. Kemudian perawatan, mudah atau enggak dalam perawatannya gitu. Kemudian untuk perawatannya apakah banyak biaya yang harus dikeluarkan atau tidak. Semakin kecil untuk minim biaya yang dikeluarkan untuk perawatan, maka semakin baik aspek kualitasnya. Itu. Kemudian untuk jaminan kualitas, yaitu mengevaluasi secara periodik
keseluruhan pencapaian proyek untuk memastikan proyek tersebut sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Biasanya jaminan kualitas ini ada waktunya. Kayak kalau di kampus misalnya akreditasi. Akreditasi kan per 5 tahun nih. Akreditasinya A, B, C gitu. Nah, nanti A berarti sangat baik, B baik, C cukup, gitu. Misalkan seperti itu. Nah, itu ada per periodenya, per 5 tahun sekali. Nanti kalau misalkan sudah batas waktunya mencapai, nanti harus di standarisasi lagi, dicek lagi apakah masih memenuhi atau tidak. Itu sama kayak pajak motor gitu, yang 5 tahunan harus dicek fisik kan untuk menentukan apakah masih layak atau tidak. Ya begitu juga dengan proyek. Ada jaminan untuk jaminan kualitas, yaitu untuk harus dievaluasi secara periode. Nah, berapa tahun sekali harus ada dievaluasi. Nah, jaminan kualitas itu meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana standar kualitas suatu proyek dapat dicapai. Pertama adalah sasaran. Jadi jaminan kualitas ini adalah adanya peningkatan kualitas berkelanjutan. Kemudian bench marketing dapat digunakan untuk menghasilkan gagasan untuk meningkatkan kualitas dengan membandingkan produk proyek sejenis sebelumnya. Apakah ada peningkatan atau misalkan penurunan? Kalau misalkan penurunan nanti dievaluasi karena apa penurunannya, apakah masih relate atau tidak, seperti itu. Lalu nanti akan dilakukan audit untuk keseluruhan review secara terstruktur gitu ya, aktivitas dari manajemen yang sedang dilakukan dalam sebuah proyek tersebut. Itu adalah untuk jaminan kualitasnya. Nah, contohnya misalkan untuk jaminan kualitas absensi mahasiswa yang tadi, aktivitas yang pertama mengidentifikasi kebutuhan sistem. Nah, yang diidentifikasi itu apa aja? Misalkan daftar modul-modul programnya. Nanti si daftar modul-modul program ini harus memenuhi standarisasi ini. 90% lengkap mencakup kebutuhan absensi sampai perhitungan absensi mahasiswa. Gitu. Jadi kemudian yang kedua misalkan aktivitasnya desain program. Nanti yang diceknya itu adalah struktur program. Nah, nanti struktur program itu harus lolos ini nih. Struktur menu sudah dibuat berdasarkan kebutuhan sistem. Ada desain database-nya, dilengkapi dengan desain interface-nya. Kalau misalkan checklist semua, berarti yang ini desain programnya lolos standarisasi. Lalu pembuatan program dan uji coba program. Itu jadi semuanya itu, semua aktivitas ini ada bagian-bagian yang nanti akan dicek. Kemudian dari bagian-bagian atau unit-unit tersebut harus lolos cek, yaitu ceknya itu adalah ini untuk standar kualitasnya. Itu contohnya seperti itu. Nah, pengendalian kualitas monitoring proyek secara khusus untuk memastikan bahwa pelaksana proyek telah memenuhi standar kualitas setelah mengidentifikasi cara meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Nah, di sini ada aplikasi ya, untuk pengendalian kualitas. Nah, untuk dulu kita lihat dulu yang ini nih, hasil utama pengendalian kualitas yaitu penerimaan, kemudian penerimaan. Apakah produk jasa yang dihasilkan itu dapat diterima atau ditolak. Reward tindakan diambil untuk membawa produk yang ditolak agar sesuai dengan persyaratan atau proses adjustment, mencegah pada masalah kualitas yang didasarkan pada pengukuran kontrol kualitas. Nah, itu hasil dari pengendalian kualitas itu nanti apakah diterima atau harus disusun kembali ulang atau harus ada perbaikan. Nah, alat untuk pengendalian kualitasnya nanti ada beberapa di sini. Ada sampai dengan yang pertama nih ada cause and effect diagram, kemudian ada control chart, lalu ada run chart, dan ada scatter diagram. Lalu yang terakhir adalah histogram, Pareto chart, dan flow chart. Gitu ya, jadi ada 7 tools yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah alat pengendali kualitas. Nah, di sini ada tugas buat teman-teman supaya nanti teman-teman cari referensinya juga. Jadi saya tugaskan untuk pertemuan keempat ini kalian membuat sebuah artikel yang membahas tentang alat pengendali kualitas dan juga cost di bawahnya. Jadi sebenarnya ini bisa dibaca ya, cuman
harus mencari referensi yang lainnya juga. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi, jadi saya bikin tugas untuk membuat artikel yang membahas tentang uh, alat pengendali kualitas ini. Sama preference sequence sama ininya 5 kategori yang berkaitan dengan kualitas. Oke, teman-teman sebenarnya tinggal dibaca sih kalau yang ini nih ya. Nah, semuanya di sini cuman saya menugaskan supaya teman-teman lebih paham untuk khusus di sininya nih di alat pengendali kualitasnya. Nanti teman-teman bisa cek di sininya ya, di ruang tugasnya. Nanti akan saya buatkan untuk tugas membuat artikel mengenai pengendali kualitas ini. Teman-teman bisa dipilih salah satunya, cuman nanti teman-teman cantumkan minimal dari 5 sumber gitu ya untuk kualitas ini. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan.